Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah berhasil saya buat, alangkah baiknya kita udah kenalan dulu ya. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Soida Aulia. Saya berasal dari IAINU Kebumen, kelas PAI A, semester 3. Sebelumnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ialah pegangan dari guru dalam mengajar. Tanpa RPP, seorang guru mengajar tidak akan tahu arahnya. Maksudnya yaitu, seorang guru akan mengajar dengan kurang terarah. Mereka tidak tahu akan menjelaskan apa pada siswa-siswanya. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya seorang guru memiliki pegangan yaitu RPP dalam mengajar. Oke, kita mulai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Nama sekolah MTS, mata pelajaran fikih, alokasi waktu 45 menit, kelas atau semester 9, semester 2, materi pokok ta'awun dalam Islam. Standar kompetensi, mengerti dan memahami secara teori tentang macam-macam ta'awun dalam Islam, hukum, rukun, syarat, ketentuan, dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar, menghayati hikmah ketentuan pinjam-meminjam. 1.2 menghayati hikmah ketentuan utang piutang. 1.3 menghayati hikmah ketentuan gadai. 1,4.4 menyadari pentingnya pemberian upah. 2.1 membiasakan sikap peduli sebagai implementasi dan dari pemahaman tentang ketentuan pinjam-meminjam. 2.2 membiasakan sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan utang piutang. 2.3 membiasakan sikap selektif dan hati-hati sebagai implementasi dan pemahaman tentang ketentuan gadai. 2.4 membiasakan sikap amanah sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan upah. 3.1 memahami ketentuan pinjam-meminjam. 3.2 memahami ketentuan utang piutang. 3.3 menganalisis ketentuan gadai. 3.4 menjelaskan ketentuan upah. 4.1 mendemonstrasikan pelaksanaan pinjam-meminjam. 4.2 mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan utang piutang. 4.3 mensimulasikan tata cara gadai. 4.4 mensimulasikan tata cara pemberian upah. Indikator 1.1.1 menjelaskan pengertian pinjam-meminjam. 1.1.1.2 menjelaskan tentang hukum hikmah, hukum pinjam-meminjam disertai dalil. 1.1.3 menyebutkan rukun-rukun dalam pinjam-meminjam. 1.1.4 menyebutkan syarat pinjam-meminjam baik bagi yang meminjami, peminjam, maupun barang yang dipinjamkan. 1.1.5 mengerti ketentuan-ketentuan dalam pinjam-meminjam. 1.1.6 menjelaskan pengertian utang piutang. 1.1.7 menjelaskan asal-muasal dan macam-macam hukum utang piutang beserta dalil yang menguatkan. 1.1.8 mengerti tentang ketentuan dalam utang piutang. 1.1.9 menjelaskan pengertian gadai. 1.1.10 menjelaskan hukum gadai beserta dalilnya. 1.1.11 menjelaskan dan menyebutkan tentang rukun dan syarat gadai. 1.1.12 menjelaskan ketentuan gadai. 1.1.13 menjelaskan pengertian upah. 1.1.14 menjelaskan tentang hukum pemberian upah. 1.1.15 menyebutkan hukum dan syarat-syarat upah. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan dapat
mengerti dan menjelaskan tentang pengertian pinjam-meminjam, utang piutang, gadai, dan upah. Selain itu, juga dapat mengerti tentang hukum-hukum serta dalil dari hal-hal tersebut. Tidak hanya itu, namun peserta didik juga diharapkan dapat paham sehingga dapat menyebutkan tentang rukun, syarat, dan ketentuan dari beberapa materi tersebut. Materi pembelajaran: 1. Pinjam-meminjam, 2. Utang piutang, 3. Gadai, 4. Upah. C. Metode pembelajaran: pemahaman individu. D. Strategi pembelajaran, inquiry jenis SPI. Langkah-langkah pembelajaran: kegiatan guru, pendahuluan. Guru memberi salam dan mempresentasi siswa. Guru menggali pengetahuan siswa atau mengingatkan pada pelajaran yang lalu dengan memberikan pertanyaan tentang pinjam-meminjam, utang piutang, gadai, dan upah. Sebagai contoh, Si A, apakah kalian masih ingat materi tentang pinjam-meminjam, utang piutang, gadai, dan upah? Apa yang kalian ketahui mengenai keempat hal tersebut? Bagaimana hukum, ketentuan, syarat, dan rukunnya? Guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran tersebut agar kita sebagai orang Islam paham akan hal-hal tersebut karena terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mengerti dan dapat menetapkan tentang keempat hal tersebut, baik dari segi pengertian, hukum, ketentuan, syarat, dan rukunnya. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan selama pembelajaran tersebut berlangsung. Kegiatan inti: guru menugaskan kepada masing-masing siswa agar membaca dan membuat ringkasannya. Kedua, guru memerintahkan siswa untuk membuat soal tanya jawab pribadi, dihafalkan, kemudian melakukan penilaian di depan guru mata pelajaran tersebut. Tahap pengetesan: 1. Guru mengacak soal yang telah dibuat oleh siswa dan menanyakan kembali jawaban yang tepat. Kedua, guru meminta tugas penulisan catatan dan bank soal tersebut. Ketiga, guru mengetes kehafalan dalil dari keempat materi pembahasan tersebut. Penutup: guru meminta menyimpulkan materi pembelajaran yang telah selesai dipelajari. Kedua, guru memberikan batas waktu pengumpulan dan pelafalan tugas, soal, serta dalil yang mengakhiri pembelajaran dengan memberi salam. Sumber belajar: LKS dan buku paket Erlangga. Penilaian atau instrumen terlampir: 1. Mencatat materi. 2. Membuat soal dan menjawab pribadi, dihafalkan, kemudian penilaian di depan guru mata pelajaran tersebut. Mengetahui Kepala Madrasah Haji Agus Salim Hamidi MPDI. Kebumen, 10 September 2020. Guru mata pelajaran Soidah Aulia, NIM 19116633. Sekian pembacaan tentang RPP yang telah berhasil saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.